Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Zaki Maulana, Silma Putri Safrina, Eka Hayatun Nufus, dan Makfirah Rahmatillah. Di sini kami akan membahas tentang Analytical Psychology dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung atau biasanya dipanggil dengan Jung merupakan salah satu tokoh pencetus Analytical Psychology. Awal karirnya dimulai dengan menjadi murid Sigmund Freud. Jung ini sangat dipercayai oleh Freud untuk melanjutkan psikoanalisa. Hanya saja mereka di tengah perjalanan sudah tidak sepemikiran sehingga harus berpisah. Berbicara tentang Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Caswil, kemudian wafat pada tanggal 6 Juni 1961 di Swiss. Karena Jung adalah muridnya Freud, maka teorinya sedikit banyak berdasarkan pada teori Freud. Jung masih membicarakan tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Struktur kepribadian. 1. Ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. 2. Ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi adalah daerah yang berdekatan dengan ego. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah sadar, tetapi kemudian direpresikan, disupresikan, dilupakan, atau diabaikan, serta pengalaman-pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada sang pribadi. 3. Ketidaksadaran kolektif. Jung menghubungkan sifat universal ketidaksadaran kolektif itu dengan kesamaan 4 struktur otak pada semua ras manusia, dan kesamaan ini sendiri disebabkan oleh evolusi umum. A. Arketipe. Arketipe adalah suatu bentuk pikiran atau ide universal yang mengandung unsur emosi yang besar. B. Persona. Persona adalah topeng yang dipakai sang pribadi sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan, kebiasaan, dan tradisi masyarakat, serta terhadap kebutuhan-kebutuhan arketipal. C. Anima dan animus. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk biseksual. Pada tingkat fisiologis, laki-laki mengeluarkan hormon seks laki-laki maupun perempuan, demikian juga wanita. D. Bayang-bayang. Bayang-bayang mencerminkan sisi binatang pada kodrat manusia. E. Diri. Arketip bayang mencerminkan perjuangan manusia ke arah kesatuan diri adalah titik pusat kepribadian di sekitar mana semua sistem lain terkonstelasikan. 4. Sikap. Jung membedakan 2 sikap atau orientasi utama kepribadian, yakni sikap ekstraversi dan introversi. Yang dimaksud dengan sikap ekstraversi adalah perilaku individu khususnya dalam hal kemampuan dalam menjalin hubungan dengan dunia luar. Sedangkan introversi adalah perilaku individu yang cenderung pendiam, tenang, suka menyendiri, dan tidak tergesa-gesa. 5. Fungsi. Ada 4 fungsi psikologi fundamental. A. Pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental berpikir, memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif. B. Perasaan. Perasaan adalah keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri seseorang. Contohnya perasaan marah karena adanya sesuatu yang bergejolak dalam diri Anda. C. Pendirian. Pendirian adalah pendapat atau keyakinan yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu. D. Intuisi. Intuisi merupakan gagasan ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. 6. Interaksi di antara sistem kepribadian. Berbagai sistem dan sikap serta fungsi yang hendak membangun seluruh kepribadian saling berinteraksi dengan 2 cara yang berbeda. A.
Salah satu sistem bisa mengkompensasikan kelemahan sistem lain. Kompensasi bisa dijelaskan dengan interaksi antara sikap dan ekstraversi dan juga introversi yang berlawanan. B. Salah satu sistem bisa menentang sistem lain. Pertentangan terdapat di mana-mana dalam kepribadian antara ego dan ketidaksadaran pribadi. Dinamika kepribadian. Yang pertama adalah energi psikis. Energi yang menjelaskan fungsi kepribadian disebut energi psikis. Energi psikis merupakan manifestasi energi kehidupan, yakni energi organisme sebagai sistem biologis. Energi psikis lahir seperti semua energi vital lain, yakni dari proses-proses metabolik tubuh. Yang kedua adalah prinsip ekuivalensi. Prinsip ekuivalensi menyatakan bahwa jika energi dikeluarkan untuk menghasilkan suatu kondisi tertentu, maka jumlah yang dikeluarkan itu akan muncul di suatu tempat lain dalam sistem. Yang ketiga adalah prinsip entropi. Prinsip entropi menyatakan bahwa jika distribusi energi dalam psike mencari equilibrium atau keseimbangan. Yang keempat adalah penggunaan energi. Seluruh energi psikis yang tersedia untuk kepribadian digunakan untuk dua tujuan umum. Sebagian diantaranya dipakai untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan dan untuk membiakkan spesies. Kembangan kepribadian, kausalitas versus teologi. Ide tentang tujuan yang membimbing dan mengarahkan nasib manusia pada hakikatnya merupakan penjelasan teologis dan penjelasan finalistis. Dua daya konstelasi suatu kompleks. Nilai-nilai tak sadar harus ditentukan dengan menilai daya konstelasi unsur inti suatu kompleks yang terdiri dari jumlah kelompok-kelompok atom yang dihubungkan oleh unsur kompleks. 3. Hereditas. Hereditas dan berkenaan dengan insting-insting biologis yang menjalankan fungsi pemeliharaan diri dan reproduksi. Insting merupakan dorongan batin ia untuk bertindak dengan cara tertentu bila timbul suatu keadaan jaringan tertentu. 4. Tahap-tahap perkembangan. Dalam tahun-tahun yang paling awal, libido disalurkan dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan supaya tetap hidup. Sebelum usia 5 tahun, nilai-nilai seksual mulai tampak dan mencapai puncaknya selama masa adolesen. 5. Progresi dan regresi. Proses perkembangan dapat mengikuti gerak maju progresif atau gerak mundur regresif. Progresi oleh yang dimaksudkan bahwa ego sadar menyesuaikan diri sendiri secara memuaskan baik terhadap tuntutan lingkungan luar maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan tidak sadar. 6. Proses individuasi. Perkembangan adalah makarya kebulatan asli yang tidak berdiferensiasi yang dimiliki manusia pada saat dilahirkan. 7. Fungsi transen. Apabila keanekaragaman telah dicapai lewat proses individuasi, mekanisme sistem yang berdiferensiasi itu kemudian diintegrasikan oleh fungsi transender. 8. Sublimasi dan repreksi. Sublimasi bersifat progresif, repreksif bersifat regresif. Sublimasi menyebabkan bergerak maju, sedangkan repreksi menyebabkan bergerak mundur. Kesimpulan, perkembangan kepribadian menurut pandangan Jung lebih lengkap dibandingkan dengan Freud. Meskipun Jung adalah salah seorang pendiri teori psikologi dalam dan juga pernah menjadi murid dari Sigmund Freud, Jung menyatakan bahawa manusia selalu maju atau mengejar kemajuan dari taraf perkembangan yang kurang sempurna ke taraf yang lebih sempurna. Manusia juga selalu berusaha mencapai taraf diferensiasi yang lebih tinggi.